Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Akbar Hidayatullah, mahasiswa pendidikan matematika dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, apa sih himpunan itu? Itu kan ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, kalian bisa membedakan kumpulan yang merupakan himpunan atau bukan himpunan. Lalu yang kedua, kalian bisa menentukan anggota atau bukan anggota suatu himpunan. Lalu yang ketiga, kalian bisa menyajikan himpunan dalam berbagai cara. Nah, lalu yang keempat, kalian bisa menentukan himpunan semesta dari sebuah himpunan. Kemudian himpunan. Dari segi pengertiannya, himpunan adalah kelompok, kelas atau sekelompok benda dalam matematika yang memiliki definisi yang jelas. Misalkan nih contoh definisi yang tidak jelas: cantik, ganteng, buas, lawan tinggi. Nah, kenapa tuh bisa dikatakan tidak jelas? Karena itu subjektif, tergantung selera masing-masing. Misalkan nih, cewek itu cantik, tapi bisa saja menurut kalian cewek itu tidak cantik. Misalkan cowok-cowok Korea itu ganteng-ganteng, bisa saja menurut yang lain gak ganteng gitu. Karena relatif, tergantung dari masing-masing orang, berbeda-beda. Kemudian buas. Nah, untuk buas ini misalkan untuk orang yang penakut, kucing itu mungkin bisa dibilangnya buas gitu karena dia takut. Tapi kalau untuk orang yang pemberani misalkan bisa saja harimau itu dianggap tidak buas. Karena subjektif tadi, tergantung masing-masing gitu. Kemudian tinggi. Nah, untuk tinggi ini itu bisa menjadi tidak jelas, bisa menjadi jelas. Kalau misalkan yang jelas itu ada angkanya, misalkan tinggi 170 cm. Nah, itu kan jelas, itu ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, maka itu tidak jelas. Kemudian contoh yang bukan himpunan. Nah, jadi ini memiliki definisi yang tidak jelas. Misalkan kumpulan artis yang ganteng. Nah, ini juga tidak jelas nih, yaitu seganteng apa gitu, apa tolak ukurnya, berdasarkan siapa gitu. Ini masih belum jelas. Kemudian contoh yang kedua yaitu kumpulan hewan yang berbulu halus. Nah, ini juga masih belum jelas nih sehalus apa gitu. Karena kan untuk yang misalkan suka hewan yang berbulu halus, sehalus apapun kalau tidak suka itu bisa jadi kasar atau kebalikannya. Jadi masih belum jelas sehalus apa. Yang ketiga juga nih juga masih belum jelas, kumpulan orang kaya di Indonesia berdasarkan siapa gitu. Tidak ada tolak ukurnya. Jadi dengan kesimpulannya, definisi yang tidak jelas itu mengandung kata sifat seperti cantik, ganteng, buas, tinggi. Kemudian contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini kan jelas nih, jadi bisa didata gitu. Siapa saja yang lahir pada bulan Agustus. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa MTSN 2 HST yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Nah, ada gak dari kalian yang tingginya lebih dari 160 cm? Misalkan Budi, Ahmad, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, kan bisa didata nih, warna lampu lalu lintas itu kan ada 3, ada warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Jadi jelas gitu. Kemudian yang keempat, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, itu kan bisa didata seperti mangga, markisa, dan lain sebagainya. Jadi jelas gitu. Nah, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan sampai Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya nih, nah, himpunan A yang anggotanya itu 3, 5, 7. Nah, himpunannya itu A, ditulis dengan huruf besar, dan kurungnya pun menggunakan kurung kurawal dan dipisah dengan tanda koma. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menyatakan himpunan. Cara yang pertama itu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau namanya itu enumerasi. Lalu yang kedua itu menyatakannya itu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kata-kata. Lalu cara yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Misalkan nih himpunan A itu anggotanya 3, 5, 7. Kalau dinyatakan dengan enumerasi tadi dan menyebutkan anggotanya. Kemudian kalau cara yang kedua dengan kata-kata
A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah kan itu anggotanya itu 3, 5, 7. Jadi dia itu lebih dari 1 dan kurang dari 8 angkanya kan. Kemudian cara yang ketiga itu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah misalkan ini. Nah ini cara membacanya itu himpunan A yang anggotanya semua X demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Kemudian contoh yang kedua, himpunan B yang anggotanya itu 2, 3, 5, 7. Nah kan kalau dalam bentuk kata-kata, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah kan B itu kan adalah himpunan bilangan prima gitu. Dimulai dari 2, 3, 5, 7. Kalau angka 8 kan bukan bilangan prima, angka 9 juga bukan. Kemudian kalau dalam bentuk notasinya, nah ini kan himpunan B yang anggotanya semua Y demikian sehingga Y kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Lalu contoh yang ketiga nih misalkan himpunan C itu anggotanya A, I, U, E, O. Hanya dalam kata-kata C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah itu huruf vokal tuh. Kan kalau dalamnya bahasa Indonesia itu ada huruf vokal dan ada huruf konsonan. Kalau huruf vokal A, I, U, E, O. Selain itu huruf konsonan. Kemudian dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan C yang anggotanya semua Z sedemikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang anggota himpunan. Apa sih anggota himpunan itu? Ya kan ya? Nah, untuk anggota himpunan yaitu sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut. Untuk anggota atau elemen suatu himpunan dilambangkan E seperti huruf E gitu. Dibacanya anggota atau elemen. Sedangkan bukan anggota atau bukan elemen himpunan dilambangkan dengan E dengan tanda garis miring. Kemudian contoh yang pertama nih, ayam. Ayam menurut kalian itu anggota himpunan binatang mamalia atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena kan ayam itu adalah binatang unggas. Kalau contoh dari binatang mamalia kan dia itu ciri-cirinya menyusui. Kalau ayam kan tidak. Kemudian contoh yang kedua, 12. Apakah 12 ini merupakan anggota himpunan bilangan komposit atau bukan? Ya, yaitu 12 adalah anggota himpunan bilangan komposit. Karena kan bilangan komposit ini adalah kebalikan dari bilangan prima, yaitu bilangan yang bisa dibagi. Kan 12 ini bisa dibagi, yaitu dibagi dengan 2. Nah, kan 12 dibagi 2 bisa. Jadi selain angka 1 dan nilainya sendiri, itu bisa. Kemudian contoh yang ketiga, 1990. Apakah ini merupakan anggota himpunan tahun kabisat? Nah, untuk mencari ini, itu kalian bisa cari dengan dibagi 4. Kalau tidak bisa, berarti dia itu bukan anggota himpunan bilangan tahun kabisat. Kalau 1990 ini kan tidak bisa. Coba saja kalian bagi dengan 4, itu pasti tidak bisa. Tidak habis dibagi dengan 4. Kemudian contoh yang keempat yaitu huruf K. Apakah K merupakan anggota himpunan dari huruf konsonan? Benar, yaitu K merupakan huruf konsonan. Kemudian contoh yang selanjutnya, misalkan nih ada himpunan A yang terdiri dari anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian himpunan yang B yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, untuk yang pertama itu 1 adalah anggota dari himpunan A. Kenapa? Karena termuat dalam himpunan A. Himpunan A kan 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 1 adalah anggota dari himpunan A. Lalu 1 bukan anggota dari himpunan B. Karena kan 1 itu tidak ada di himpunan yang B. Kemudian 3 adalah anggota himpunan A. Kalau 3 bukan himpunan dari B. 5 juga sama, yaitu anggota himpunan A karena kan termuat dalam himpunan A, dan seterusnya. Nah, kemudian yang B lagi, 2 anggota himpunan B, ya karena ada di himpunan B. Kalau 2 itu bukan anggota dari A, karena kan dari himpunan A itu 1, 3, 5, 7, 9 tidak ada memuat angka 2, maka 2 bukan anggota dari himpunan A. Dan seterusnya juga sama seperti itu. Nah, banyaknya anggota himpunan A dilambangkan dengan
N dalam kurung A sama dengan 5, yaitu banyak anggota yang di dalamnya. Kan himpunan A itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berarti ada 5 anggota dalam himpunan tersebut. Kemudian yang B, banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan N dalam kurung B, yaitu 6. Nah, bisa dilihat itu dari anggota himpunan B, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi ada 6 anggota. Nah, lambang N dalam kurung A itu dengan N dalam kurung B itu disebut sebagai bilangan kardinal. Nah, sampai sini paham ya? Selanjutnya, kita akan belajar tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa sih himpunan kosong itu? Dan apa juga himpunan semesta? Nah, untuk himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan tanda seperti bulat tuh diberi dengan garis atau tanda kurung kurawal yang kosong di dalamnya. Misalkan nih contohnya, himpunan A itu siswa kelas 7 yang usianya di bawah 5 tahun. Nah, ada gak nih yang siswa kelas 7 yang usianya di bawah 5 tahun? Ya mungkin lah. Nah, mungkin gak ada itu yang di bawah 5 tahun. Nah, jadi jika didaftarkan anggotanya, himpunan A itu adalah himpunan kosong. Atau bisa dituliskan dengan yang tanda bulat tadi atau dikasih tanda miring. Kemudian contoh yang kedua, himpunan B, yaitu bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, bilangan ganjil yang habis dibagi 2, misalkan angka 3. Kan tidak bisa tuh dibagi dengan 2. Angka 7 juga tidak bisa dibagi dengan 2. Angka 21 juga tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi, jika didaftarkan anggotanya, himpunan B itu adalah himpunan kosong. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, selanjutnya itu himpunan semesta. Nah, untuk himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Kan sesuai tuh. Semesta itu S. Seperti kan di alam semesta ini yang mencakup keseluruhan seperti bumi, galaksi, bintang, bulan, dan sebagainya. Nah, himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, jadi untuk jumlah himpunan semesta itu bisa sama, bisa juga lebih, tapi tidak bisa kurang. Nah, untuk himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan huruf U. U pecah, universal. Nah, misalkan contohnya nih, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, apa saja nih? Nah, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah yang pertama, himpunan semestanya yaitu 1, 3, 5, 7 atau sama dengan himpunan yang sedang dibicarakan, yaitu himpunan A. Nah, ini namanya himpunan yang sedang dibicarakan. Kemudian yang B-nya itu himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Nah, kan di himpunan A itu 1, 3, 5, 7. Nah, itu kan juga merupakan bilangan ganjil. Jadi itu merupakan himpunan semestanya yang mungkin, yang kedua. Kemudian yang ketiga, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan ini juga mencakup semuanya dari yang A. Ya kan? Jadi itu juga memiliki kemungkinan. Kemudian semesta yang keempat, yaitu bilangan cacah. Nah, kan untuk bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Kan dari himpunan A itu 1, 3, 5, 7. Ini juga termasuk dalam bilangan cacah. Nah, maka himpunan semesta yang mungkin juga bisa bilangan cacah. Nah, jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan gitu yang bisa ditulis himpunan semestanya dari himpunan A yang anggotanya itu 1, 3, 5, 7. Sampai sini paham ya? Mudahan paham. Nah, kemudian ini ada latihan buat kalian. Buat kalian belajar di rumah supaya menambah pengetahuan dan keterampilan kalian. Nah, ini soal yang pertama itu, di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Kemudian berikan alasan kalian. Itu kan ada tuh yang A sampai D. Kemudian soal yang kedua, nyatakan pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah, kalian cuma menjawab benar atau salah. Misalkan yang A, kucing anggota himpunan binatang berkaki 4. Misalkan kalian menjawab benar, tulis benar. Kalau salah, salah. Terus juga sampai D. Kemudian soal yang ketiga,
itu diketahui himpunan A-nya itu bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Nah, kalian itu disuruh nanti menyajikan himpunan. Menyajikannya itu dengan menyebutkan anggota atau enumerasi atau dengan notasi pembentuk. Kemudian soal yang keempat, kalian itu menentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan R yang anggotanya itu 3, 5, 7. Itulah. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan semangat belajar baru.